Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teori belajar, yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori yang mempelajari perilaku manusia. Teori behavioristik menekankan pada terbentuknya tingkah laku yang nampak sebagai hasil dari proses belajar. Tokoh-tokoh yang terkenal dalam teori ini meliputi E.L. Thorndike, I.P. Pavlov, B.F. Skinner, dan G.B. Watson. Menurut Thorndike, teori behavioristik dikaitkan dengan belajar adalah proses interaksi antara stimulus yang berupa pikiran, perasaan, atau gerakan, dan respons yang juga berupa pikiran, perasaan, dan gerakan. Menurut Ivan Petrovich Pavlov, individu dapat dikendalikan melalui cara dengan mengganti stimulus alami dengan stimulus yang cepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Menurut John B. Watson, stimulus dan respons harus berbentuk tingkah laku yang bisa diamati atau observable. Dan menurut Burrhus Frederick Skinner menganggap bahwa reward dan reinforcement sebagai faktor terpenting dalam proses belajar. Ciri-ciri teori behavioristik terhadap pembelajaran. Ciri yang pertama adalah teori ini mengamati perbuatan dan tingkah laku yang berdasarkan kenyataan. Dan ciri yang kedua adalah segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Dan ciri yang terakhir adalah behaviorisme berpendapat bahwa pada waktu dilahirkan semua orang adalah sama. Teori behavioristik memiliki konsep dasar, dan konsep dasar tersebut adalah reinforcement dan punishment. Reinforcement atau penguatan adalah proses di mana tingkah laku diperkuat oleh konsekuensi yang segera mengikuti tingkah laku tersebut. Reinforcement atau penguatan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada reinforcement positif dan yang kedua ada reinforcement negatif. Reinforcement positif adalah terjadinya perilaku diikuti dengan penambahan stimulus atau peningkatan intensitas stimulus yang menghasilkan penguatan perilaku. Contohnya adalah hadiah seperti permen, kado, makanan, dan lain-lain. Contoh yang kedua adalah perilaku seperti memberikan senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, mengacungkan jempol, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga adalah penghargaan, seperti mendapatkan nilai A, mendapatkan juara 1, dan sebagainya. Reinforcement negatif adalah terjadinya perilaku diikuti dengan penghapusan stimulus atau penurunan intensitas stimulus yang menghasilkan penguatan perilaku. Contohnya seperti menunda atau tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau
menunjukkan perilaku tidak senang, seperti menggeleng, kening berkerut, dan muka kecewa. Yang kedua ada punishment atau hukuman. Punishment adalah pemberian stimulus yang mengikuti suatu perilaku yang mengurangi kemungkinan berulangnya perilaku tersebut. Punishment sendiri dibagi menjadi dua, yaitu punishment positif dan punishment negatif. Pertama ada punishment positif. Adalah kejadian suatu perilaku yang diikuti penyajian stimulus yang tidak menyenangkan dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Yang kedua ada punishment negatif. Punishment negatif adalah kejadian suatu perilaku yang diperkuat dengan penghilangan stimulus dan membuat tingkah laku yang tidak diinginkan tidak muncul kembali di masa yang akan datang. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kata-kata yang masih banyak kesalahan, kami mengucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.